orang yang tunduk sama saya, dia adalah orang yang berdosa dan itu kejahatan di depan mata Tuhan. Firman yang saya akan bawakan hari ini simple sekali. Hanya bicara uang. Tapi ada rahasia di balik itu yang membuat semua kita jatuh ke dalam pencobaan, cerat, banyak penyimpangan di dalam hidup kita, menyimpang dari iman dan mengalami berbagai macam duka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Semua orang mengejar uang tanpa sadar. Jangan kita menjadi Kristen atau yang materialisme. Itu namanya apa? Spiritual materialisme. Dia kelihatannya spiritual, ya, tetapi materialis, tetap mengedepankan uang. Baik, firman yang saya akan ambil sini gampang, sangat ringan, tapi ada rahasia di balik itu yang tolong diperhatikan supaya apa? Supaya Bapak Ibu nanti mendapatkan rema dan bagikan kepada orang-orang. Oke, saya kasih tahu lagi. Kenapa tadi saya bilang saya akan mulai kalau itu tidak selubung tadi tidak dilepas dulu. Kenapa? Karena rahasia manusia berkuasa itu ada pada nafas. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam apa? Ke dalam apa? Hidup. Jadi nafas yang kita pakai sehari-hari itu adalah nafasnya Allah. Nefesi, ruah, itu adalah roh. Jadi ketika kita masih bernafas, tandanya roh Allah masih ada di dalam diri kita. Diri kita ini cuma casing. Yang ngatur tergantung roh. Kenapa saya mati-matian untuk satu itu? Kenapa? Karena ini sedang mau menghancurkan rasa keimanan kita, menggugurkan iman kita kepada Yesus Al-Masih yang telah memberikan nafas kepada kita. Bahkan Ayub di dalam Ayub 33 ayat yang keempat mengatakan, aku menerima nafas, aku ada karena nafas dari nafasnya, dan aku akan menyerahkan kembali nafas ini kepada yang Maha Kuasa. Jadi jangan kita menyerahkan, jangan kita menolak kuasa Allah. Ketika manusia masih bernafas, di situ dia berkuasa. Dia tidak akan berkuasa kalau tidak bernafas. Coba kasih contoh. Sekarang Pak David misalnya sudah tidak bernafas, hilang, sudah pada artinya, betul Ibu? Jadi ngapain kita harus pusing dengan kayak gitu? Kita hidup karena Tuhan kok, bukan dari apa-apa. Ibunda yang di belakang nih, baju ya Ibunda, gitu. Ibu jangan takut, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya ketika kita bilang yes, itu adalah Yesus adalah ya dan amin. Saya nggak mulai, kenapa? Karena Tuhan bilang tunggu supaya mereka. Kenapa? Paulus pun mengingatkan jemaat di Timotius karena dia mengasihi. Mengasihi itu bukan biarin aja dia ke sana. Enggak. Mengasihi itu apa? Kamu nggak boleh ya, gini. Kasih peringatan. Tetapi nanti kalau udah disampaikan, dia tetap seperti itu. Bukan salah kita. Itu tugas kita. Seperti ini bukan profesi saya di dunia, bukan. Secara struktur. Tetapi ini adalah panggilan. Panggilan. Hanya sayang saya tidak bisa pergi terbang kemana-mana. Kenapa? Karena saya tidak dianggap tidak tunduk kepada sistemnya mereka. Kenapa saya harus susah dengan Bapak Ibu sekalian? Ya taat. Apakah saya bisa? Bisa, tapi nanti jadi masalah. Karena orang mengatakan Bapak enak pejabat. Saya tidak mau membuka celah.
yang nanti meruntuhkan, menggugurkan iman itu. Saya berdosa. Karena mereka mengintip dan menunggu itu. Setelah itu jadi viral. Saya bertahan. Saya tidak masuk mall. Saya tidak akan pernah menggugurkan iman hanya karena urusan dunia. Amin. Dan saya berharap Bapak Ibu juga jangan pernah menggugurkan iman Bapak hanya karena persoalan kedagingan. Takut gak terbang, takut gak masuk mall, takut gak bekerja. Jangan takut. Firman Tuhan berkata, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi artinya yang keluar dari mulut kita itu adalah harus perkataan firman. Kalam Allah, kalam Allah. Makanya kita berpuasa. Kenapa omongan saya bisa dengar, omongan Bapak Ibu sekalian bisa didengar orang lain? Karena there is a power. Karena kita masih menggunakan nafasnya. Coba kita punya lidah, tapi kita berbicara, nafasnya udah ada kuasa. Coba Ibu boleh tes. Jangankan gitu, Ibu mau panggil Ijang aja udah gak keluar. Kenapa? Kenapa dari nafas yang seperti angin ini bisa keluar suara? Coba, kenapa? Orang bisa bersiul. Ada suara. Ingat waktu murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, apa yang dirasakan? Angin. Jadi angin-angin ini banyak roh. Makanya kalau orang masuk angin, sebenarnya itu adalah bahasa medis. Kita tidak masuk angin. Tidak ada serangga. Cuma kita nggak ngerti. Kenapa? Karena mereka itu hanya belajar ilmu biologi. Ilmu biologi itu tidak pernah belajar roh, bahwa tubuh manusia dihidupkan oleh roh Allah. Cari di buku, nggak pernah ada kita. Pernah nggak belajar biologi? Belajar begitu? Nggak pernah. Itu makanya kerjanya apa? Nih, makan itu, tahu kan? Makan yang terakhir. Itu yang membuat kita bolak-balik dan apa? Kejar uang untuk mengamankan diri. Itulah proses bagaimana kita mencintai uang. Karena kebutuhan kita dipaksa harus punya uang dalam konsep jasmani. Padahal tidak seperti itu yang Tuhan mau. Kita saling kerjasama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tetapi dunia ini seragamkan kita. Supaya apa? Supaya nanti akan terlihat perbedaannya. Yang tidak seragam bukan teman saya. Itu sedang terjadi saat ini. Dan saya termasuk yang tidak lagi diseragamkan. Walaupun struktur saya selama ini seragam, tapi saya tahu rahasianya. Dan orang yang berseragam rata-rata pengecut. Karena harus dengan seragam, harus dengan kelompok baru dia punya keberanian. Kalau tidak, dia menjadi pecundang. Sesaat. Coba begitu buka seragam. Buka seragam, buka identitas, sebagainya. Kalau kata orang Makassar itu nekrek. Kalau itu hilang begal orang Manado, jadi kecut. Gak gagal lagi, malah jangan sampai ketahuan dan sebagainya. Ya. Karena identitasnya bukan anak terang, anak gelap. Kalau anak terang tidak ada cerita. You have to show there is a Jesus in you. Amin. Amin. Baik, kita baca firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Karena, mari kita baca sama-sama. Pelan-pelan ya. Cara membacanya begini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, cara bacanya gitu. Sebab oleh memburu uanglah, ingat baik-baik, uanglah, beberapa orang, dulu mungkin beberapa orang, sekarang hampir semua orang telah menyimpang dari iman. Ya kita koreksi diri aja dari iman. Dan menyiksa. Saya juga dulu kayak begini, sama. Karena nggak ngerti. Menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Pulang malam, segala macam. Ya, harus mulai akal-akalan, tipu-tipu, mulut-mulut kita manis-manisin. Ya, seperti ya
Saya ini orang yang tidak punya asuransi. Saya nggak suka dengan asuransi. Nggak tahu dari dulu tuh apa itu. Kok dari dulu tuh, kok saya punya hidup diasuransikan. Ini goblok-gobloknya saya ya. Satu, uang saya sedikit diasuransikan. Loh, belum mati kok diasuransikan. Terus Tuhan kita di mana? Jadi tanpa sadar mereka menjual, itu namanya produk jualan ketakutan. Sama seperti 2,5 tahun dan belakangan ini kan, itu namanya produk ketakutan. Hasilnya kematian. Tidak ada joy, pasti mati. Kenapa ciptakan uang menjadi akar segala kejahatan? Diingat baik-baik, kenapa? Jawabannya sudah dari firman Tuhan, nggak perlu kita jawab lagi. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tidak ada di dalam kita, manakala kita lebih mengasihi. Karena cinta itu artinya bicara perasaan, bicara hati. Cinta itu artinya apa? Kita mengutamakan yang ini dari yang lain. Jadi kenapa menjadi akar segala kejahatan? Karena kita akan kehilangan kasih Bapa. Kita yang hilang mengasihi Bapa. Kita punya hati tidak lagi mengasihi Bapa. Dan itu yang terjadi. Kita beribadah, kita merasa kita oke-oke aja, tapi tanpa sadar kita lebih mencintai dunia. Coba mari kita koreksi diri. Saya coba cek diri saya. Saya masih mencintai Tuhan atau lebih dunia? Saya memang ngomong begini, tapi dunia masih menguasai saya atau tidak? Coba kita cek, cross check terus. Bersihkan terus. Ya. Kita tidak sempurna dan kita tidak akan pernah sempurna sebelum kita bersatu dengan Yesus Kristus. Kita dibenarkan, ya, karena kita percaya. Tetapi kita dikuduskan nanti ketika kita sudah masuk dalam perkawinan anak domba Allah. Kita nge-blend, kita menyatu roh kita dengan Dia, baru kudus. Karena hanya Dia yang kudus, amin. Bukan kita yang kudus. Kita dikuduskan, kita dianggap benar, kita dibenarkan karena Dia. Jadi kita tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Dia. Makanya kejahatan di mata Tuhan. Kita bicara firman Tuhan, selalu bicara dalam kacamatanya Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut tipu muslihat. Karena orang mencari uang, banyaknya tipu muslihat. Makanya marketing itu pakai mu. Dan di akhir-akhir ini, bukan ya, sebenarnya udah lama permainan apa, money game, ponzi dan sebagainya. Pakai apa, public figure, biar mempengaruhi. Ya. Itu juga mempengaruhi, itu suatu kejahatan. Ya. Nggak tulus, dia mempengaruhi untuk mendapatkan keuntungan. Bukan dia mempengaruhi untuk membawa balik kepada Tuhan. Disuruh kejar uang. Karena pekerjaan dibikin sulit oleh sistem. Pekerjaan sebenarnya nggak sulit. Yang sulit itu sistem sengaja bikin sulit. Yang dengar ini biarin aja. Apa alasan saya ngomong? Saya punya alasan. Setelah saya pelajari, yang bikin susah itu sistem. Mau kita lahir ke dunia aja, kita nggak punya hak terhadap apa-apa di dunia ini. Tanah udah dimiliki semua oleh mereka-mereka itu. Sehingga apa? Kita harus jadi budak, sekolah dulu, keluarin uang orang tua, sampai akhirnya punya ijazah, padahal hasil nyontek juga, hasil lobby guru, dosen, ya. Kita ketawa, saya juga pernah. Saya les matematika, besok keluar itu ada di situ. Jujur aja nih, gitu. Ternyata gurunya nggak pintar-pintar amat, karena dia juga dikasih kurikulum seperti itu. Dia cuma hafal yang itu. Begitu kita dulu agak kritis sedikit, udahlah, yang ini aja kamu belum kuasai, nanya yang lain. Oh ya udah. Misalnya gini, bumi bentuknya globe. Guru tahu dari mana? Udah, kamu dengar aja Indonesia begitu. Sekarang kalau saya sadar, kenapa dia harus menyampaikan gitu? Karena apa? Dia harus terima gaji bulan depan. Kalau nggak digaji, gitu. Karena tidak sesuai dengan kurikulum. Jadi seperti itu aja. Jadi sejak umur 5 tahun kita didoktrin dengan sistem dunia.
lewat sistem pendidikan yang membuat kita tidak mengenal Tuhan. Coba tanya, pelajaran mana yang membuat kita mengenal Tuhan selama kita sekolah? There is no one. Tidak ada satu pun juga. Tidak ada satu pun juga. Jadi ada gunanya nggak sekolah? Ada, buat sombong. Ya. Punya ijazah bukan berarti dia ahli berpikir. Betul? Kalau kalian ahli berpikir, kalau kita ahli berpikir, buka lapangan pekerjaan sendiri. Baru nanti yang punya ijazah suruh melamar, bawa ijazahnya. Tunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa dari yang punya ijazah. Amin. Serius. Ya, sistem dunia seperti itu. Ada persatuan. Wah, kalau mau praktek harus lewat izin. Apa? Duit? Iya. Ya, ada asosiasi. Kirain mau benar gitu loh awalnya. Lama-lama mereka mau mengatur mekanisme kehidupan, sistem. Ya. Jadi sistem ini membangun kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter kepada setiap orang, lalu menjadi budaya di dalam bangsa itu. Ini yang terjadi. Budaya kita apa? Orang nyumbang malam-malam sorot televisi, hilang maknanya. Ya, oh bapak ini sekian, bapak ini sekian. Di gereja pun gitu, sumbangan dari bapak ini sekian, namanya Pak David Manalu. Silakan berdiri. Jadi tanpa sadar, ini tanpa sadar ya, kita berpikir baik, tapi tanpa sadar jiwa kita diracuni. Ini gue, ini bapak hebat. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya cuma mau membuka bagaimana selama ini kita begitu banyak dimanipulasi dengan sistem yang sudah membuat kita menjadi tidak takut akan Tuhan. Takut matinya, tapi takut sama Tuhan tidak. Takut mati. Jadi orang yang takut mati sebenarnya dia tidak takut sama Tuhan. Dia nggak mau ketemu Tuhan. Padahal kematian adalah awal mula. Kematian jasmani ya awal mula pertemuan muka dengan Tuhan. Karena kita masuk ke dalam alamnya untuk worship selama-lamanya. Mazmur 97 ayat 10, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Itulah kenapa disebut uang adalah, mencintakan uang adalah akar segala kejahatan. Dia yang memeliharanya orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Jadi Tuhan mengencourage, mengingatkan kita sudah dari jauh-jauh hari supaya kita membenci kejahatan. Karena ketika benci kejahatan berarti kita cinta Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Begitu seperempat aja udah nggak sayang sama Tuhan, hilang sayangnya, di mata Tuhan tetap kejahatan ternyata. Ibu misalnya, si bapak rasakan, kok bapak suami gue kok agak berbeda, mulai itu kacau. Saya pun begitu merasakan banyak perjalanan hidup yang ini kok saya punya itu kok berubah ya. Dia ngeles, ngeles gini-gini, tapi saya tahu kenapa? Karena dia tunggu pembuktian dari kita. Itu karena sistem dunia mengajarkan kepada kita bahwa kalau dia nggak lihat berarti dia nggak tahu. Padahal batin orang itu terasa ada sesuatu yang tidak beres. Cuman gue belum bisa buktikan. Disiapkanlah kata apa? Fitnah. Oh fitnah lu. Mana buktinya? Ya kan? Mana buktinya? Selalu mana buktinya? Akhirnya itu jadi apa namanya? Jadi cara untuk memanipulasi, cara untuk menghindar dari apa? Dari rasa malu dan hukuman dunia saja. Tapi kita tidak berpikir bahwa di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kenapa? Karena dia sendiri ada dalam diri kita. Dia sudah kontrol kita lewat tadi nafas tadi. Nafas itu apa? Kalau kita bicara handphone, itu bicara frekuensi. Ya. Tuhan pegang remote-nya. Kita mau ngapa-ngapain dia tahu loh. Gitu. Jadi selama tubuh jiwa kita masih sehat, pertahankan hubungan dengan Tuhan. Karena ada kalanya ketika tubuh kita mulai lemah, jiwa kita juga mulai lemah. Sebenarnya apa? Tubuh lemah karena jiwa dulu lemah. Bukan tubuhnya yang lemah. Cuma konsep dunia mengajarkan bahwa telah meninggal dunia karena penyakit ini. Jadi
tubuh yang dianggap penyebab daripada kematian. Ini adalah doktrin sesat. Kematian hanya terjadi manakala Tuhan sudah panggil pulang. Bukan karena itu. Dan tetapi itu doktrin menjadi sesat. Lihat aja tuh di rumah-rumah duka, telah meninggal dunia. Kalau ini kan rest in peace, enak aja. Rest in peace karena kita udah gak dengar dia teriak-teriak kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak menyadari, yang membuat kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Simple. Dan ini sedang dimainkan oleh si iblis lewat sistemnya selama 2,5 tahun ini. Dan kemudian kita mulai diseragamkan ya. Ternyata tujuannya ya diseragamkan secara masif, terstruktur, sistematis, dan masif. Diseragamkan dengan cara apa? Paksa. Ternyata diseragamkan dengan harus dipaksa. Kamu nggak boleh masuk sekolah kalau nggak pakai seragam kan? Terus pakai uang pangkal untuk biaya seragam. Semua dipaksa. Kalau nggak diusir sama satpam. Demikian pula di dunia ini. Kalau nggak diseragam, nggak mau itu seragam, maka kita tidak diperdulikan dan tidak dilindungi. Nah, cinta uang dalam bahasa Yunani, pilar guria atau pilar guros, itu akar kata dari pilar guros, yaitu hamba uang. Pilos itu bersahabat, arguros, arguros itu uang. Jadi pilar guros adalah bersahabat dengan uang. Itu dalam bahasa Yunaninya. Apa akibat cinta uang? Satu, kita kehilangan rasa puas. Jadi orang jadi serakah. Seharusnya kita punya rasa puas, tetapi cinta uang itu selalu dahaga. Kayak orang kenyang dengan air asin, perutnya udah kembung, hausnya nggak pernah habis-habis, dahaga terus, karena dia tidak mengenal firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita dikenyangkan, dan kita tidak pernah dahaga lagi sampai selama-lamanya. Kehilangan rasa puas artinya apa? Kita jadi serakah. Kita jadi tidak bisa bersyukur. Ibadah jadi tidak berguna lagi. Kedua, menjadi langkah awal segala kejahatan. Karena apapun yang kita lakukan sekarang, ketika kita sudah mengenal kehidupan ini, yang kita cari cuma satu, uang. Sadar atau tidak sadar bahwa kita digiring semua keluar rumah, apa yang dibicarakan? Cari uang. Kita bicara di lobi-lobi hotel, saya lihat orang rapat, saya bisik-bisik ini bicara apa? Ada kantor apa? Ada proyek apa? Nggak pernah bicara tentang Tuhan Yesus. Coba saya perhatikan, orang makan di restoran, saya pikir dia bicara tentang Tuhan Yesus atau apa? Enggak juga. Habis ini makan di mana lagi ya? Wah, imajinasinya selalu lari ke hal-hal duniawi. Akhirnya apa? Obesitas. Obesitas, ada duit nggak Pak? Kenapa? Mau bikin sleep, cari dokter, mau disedot apa namanya? Nah, ada juga yang katanya ditaruh es, apa itu? Biar beku, apa nggak ngerti lagi, dan sebagainya. Udah, duit lagi, sadar nggak tuh? Gigi Pak, gigi. Saya lihat giginya sekarang udah hampir sama semua, ngalah-ngalahin kertas. Ya. Itu mahal loh ternyata loh. Saya pernah tanya, karena saya punya sahabat, kebetulan orang yang Bapak Ibu pasti kenal, pulang dari Los Angeles, pulang-pulang, bro, ada yang lain kan? Sambil agak gini, mau ditutup tapi saya paksa ngomong kan, jadi lucu. Bro mau? Mahal nggak? Sekampangan 3 hari tapi ya, 3 hari kesana berapa ya? Berarti saya cuti dong, enggak? Ya sampai sekarang gitu. Ya, saya ibunya sama juga. Ini kualitas nomor 1, apa? Bukan kali 1, apa yang bagusnya gitu. Yang di sini saya nggak tahu lah. Tapi risikonya apa? Nanti kalau kebuka apa? Gigi kita kayak mau driver gini. Semua udah dikikir, Mak. Gila. Jadi
Aduh ampun deh. Jadi merusak hal yang Tuhan sudah berikan. Kenapa? Karena tidak pernah puas, tidak pernah puas, serakah. Ya. Yang berikutnya, menyimpang dari iman. Itu so pasti. Ya. Begitu kita tidak mengutamakan Tuhan, sebenarnya iman itu ya kepada Dia. Berarti kita sudah keluar dari jalur. Udah, itu udah pasti. Walaupun kita belaga nutupin, belaga sok-sokan di depan manusia, enggak lah. Tuhan tuh lihat, Tuhan tuh hanya melihat ini, hatinya selingkuh nggak? Begitu melenceng 1 senti saja, Michael, Gabriel, lihat. Ya, catat. Sudah mulai dia keluar dari jalur. Ya. Saya sudah kasih punya rencana buat dia yang indah, tetapi dia memilih jalan, ya, dia tidak ngikutin. Nah, banyak di antara kita, gara-gara sistem dunia ini, kita tidak mengikuti destiny yang Tuhan siapkan sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita. Kita berjalan menurut kemauan kita, karena kita dididik menjadi orang pintar. Orang pintar itu adalah orang yang selalu tahu apa yang dia mau. Beda dengan orang berhikmat. Orang berhikmat adalah orang yang cerdas di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia tahu apa yang Tuhan mau. Itu beda. Bukan yang dia mau, yang Tuhan mau. Dia nolak apa yang Tuhan tidak boleh. Bedanya di situ. Tapi kita pengen mengejar pintar. Pintar ukurannya apa? Indeks prestasinya tinggi. Ya. Diukur dengan apa? Sama nih dengan uang. Diukur dengan angka. Statistik. Wah, sudah pecah rekor. Saya punya blood pressure. Gula saya. Yang bikin dia. Yang bikin kita stres. Gitu. Jangan dengarkan dia. Karena darah kita, blood pressure kita itu bisa berubah setiap detik. Tinggal makanya bilang inhale, exhale. Tapi gereja bilang, jangan bicara pernapasan, ngaco. Justru nafas itu tanda kuasa Allah. Saya dulu diajarin, jangan belajar pernapasan. Ya juga sih, ngapain nafas dipelajari, udah ada kan. Tapi ternyata tanpa disadari mereka juga mencuri itu. Makanya kalau orang lagi tarik nafas dalam-dalam, buang, ternyata bikin kita cooling down. Kurang ajar kan? Dilarang untuk itu, tapi ternyata apa rahasianya? Nafas ini adalah nafasnya Allah yang membuat kita bisa berkuasa, dan kita bisa menguasai keadaan ketika kita bisa mengatur nafas kita. Makanya ketika nafas kita tidak bagus, darah kita ya, hapus, tinggal 1 juta, bayar kontrakan 3 juta, makanan, ibu ketawa. Pernah Bu ya? Saya pernah Bu. Ya mungkin ibu memang lahir dari surga, sudah dikasih jantung yang bagus. Kalau saya pernah. Mau terlambat, misalnya mau terlambat ke kantor atau mau terlambat rapat, Tuhan dalam Yesus ini beneran lo gak terlambat tuh, tapi tepat waktu, belum mulai terlambat tapi belum mulai. Selalu saya merasakan hal-hal yang supranatural. Kalau dipikir-pikir nggak bisa. Jakarta kalau udah macet gimana caranya mau terbang? Sampai saya udah pikir gimana caranya bikin mobil. Begitu macet, mobil itu naik terus lewat gitu. Itu sampai ada di imajinasi saya. Caranya gimana? Dan sampai sekarang mobil itu belum ada. Baru di dalam. Itu gara-gara saya ini orang last minute. Tapi Jakarta nggak bisa last minute. Ya. Terus yang terakhir, membuat firman yang telah ditaburkan menjadi tidak berbuah. Itu tidak terjadi. Di akhir zaman ini banyak di antara kita yang sudah tidak lagi merasakan kuasa daripada firman Tuhan. Kita beribadah, tetapi kita sendiri yang memungkiri kuasa daripada ibadah itu. Itu adalah keadaan manusia di akhir zaman yang sudah dituliskan 2000 tahun yang lalu. Dahsyat kan? Sudah dituliskan. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan dengan anak-anaknya yang sudah dikuasai oleh si jahat. Kita berasal dari Allah, tapi dunia ini di bawah kuasa si jahat.
Jadi sistem dunia ini, world, universe ini, sistemnya dikuasai oleh sejarah. Bumi tidak diperuntukkan untuk dikuasai oleh sejarah. Bumi diberikan kepada kita untuk dikuasai, diberkati Tuhan. Cuma kita yang menyerahkan kekuasaan ini. Karena apa? Karena takut, cinta akan uang. Harusnya kita tahu menolong. Saya punya lebih, saya bagi. Bapak punya lebih. Kenapa? Tuhan tidak menyeragamkan kita. Tuhan tidak suka dengan uniform. Tuhan tidak menyeragamkan kita. Tuhan menciptakan kita united, beragam. Makanya Indonesia luar biasa, bineka tunggal ika. Kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhannya satu, ciptaannya beragam. Untuk saling apa? Seperti apa? Seperti alat musik tadi, orkestrasi. Tuhan melakukan orkestrasi supaya bapak yang jago main gitar, ya di sini jago itu, jadi saling melengkapi. Nggak ada yang merasa, oh gue hebat, lu kalau nggak ada gue nggak bisa. Nah itu yang Tuhan mau bangun sebenarnya. Tapi dunia ini menciptakan suatu teori apa? Homo homini lupus. Manusia lain menjadi ancaman buat saya, dan seterusnya. Dan akhirnya kita menjadi seperti sekarang ini, ya, banyak pembunuhan. Itu terjadi. Memang dulu sudah ada pembunuhan, tetapi makin menggila karena seharusnya setelah Yesus datang untuk menebus dosa kita, semua kita hirkan. Namun si iblis tidak tinggal diam. Dia tidak mau kita kembali kepada Sang Pencipta sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi dia ingin kita menemani dia. Makanya sekarang dia bekerja luar biasa melalui pemecah belah rumah tangga, roh perzinahan, pornografi, kekerasan, fitnah dan sebagainya. Itu sekarang luar biasa lagi berdebar. Termasuk ya, banyak yang kena prank. Kalau prank boleh, tapi cuma sehari. Ya, tapi kalau berhari-hari, itu namanya apa? Sudah diutarakan. Saya boleh kena prank dari si Bapak ini satu. Cuma sehari, saya akan datang turun dan cek. Setelah itu tidak ada lagi prank. Buka firman Tuhan. Benar atau tidak? Jadi kalau bilang, sudah sekian lama dibilang prank, itu namanya bebal. Ya. Orang yang mengetahui kebenaran tidak akan pernah bisa kena prank. Catat ini. Jadi kalau kita pernah kena prank, berarti kita sedang jauh dari Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah minta tolong kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia dekat, dia bersama-sama. Orang yang minta tolong sama Tuhan hanya orang yang jauh. Ya. Orang yang jauh dari Tuhan pasti dia minta tolong. Saya minta tolong sama ibu karena, Bu tolong saya karena jauh. Kalau ini, udah langsung ambil aja karena saya kan dekat. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu minta tolong. Jangan berdoa yang keliru, ya, yang tidak membangun eksistensi Tuhan di sebelah kita, di sisi kita. Arti akar itu Riza dalam bahasa Yunani. Root beginning, asal mula, sumber. Root beginning, source, base, dasar. Nah seperti ini akar. Kalau akarnya bagus, buah pohonnya pun bagus. Jadi akar ini adalah awal mula. Dia sumber yang menopang kehidupan kita. Akar yang bagus adalah akar yang masuk ke dalam dan dia mendapatkan air kehidupan. Contohnya seperti pohon kurma. Dia tidak akan tumbuh naik ke atas dulu sebelum dia turun ke bawah mencari air kehidupan, sehingga dia tidak akan pernah layu karena dia begitu kokoh. Fungsi akar menyerap, ya, menyerap. Fungsi akar yang sebenarnya menyerap. Apa yang diserap? Hara kalau dalam bahasa pertanian, atau nutrisi yang ada di dalam tanah, yaitu buat kita firman Tuhan, sehingga kita tidak akan lagi dahaga, kita dipuaskan. Amin. Dan ini hara ini sekarang sedang banyak yang mati, bukan mati. Hara ini sekarang tidak bisa diserap oleh tanaman yang kita makan, baik padi, pohon-pohonan. Kenapa? Karena mereka sudah kasih urea. Sehingga apa? Apa yang rusak? Akarnya tidak bisa membaca lagi, maka tidak bisa melihat, buta rohani. Ya. Sama dengan pohon-pohonan yang sekarang ada, makanya pakai kimia pupuk. Itu akarnya jadi buta, dia tidak tahu mana makanan yang
mana makanan yang diperlukan, padahal makanan ada di sekitar dia. Supaya apa? Supaya industri pupuk kimia jalan. Ada caranya untuk menginikan, cukup dengan apa? Elisitor. Ya. Buat kita elisitor apa? Firman Tuhan. Diinginkan kembali, bangkitkan sel-sel mati, bangkitkan sel-sel tidur, bangkitkan nurani-nurani yang tidur dengan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada sekarang bisa membangkitkan, menghidupkan kembali yang sudah tidur. Sama seperti ini. Dan dia akan berbuah sepanjang tahun. Kalau firman itu hidup, dengan buah-buah maka kita akan berbuah sepanjang masa. Tapi sama dengan konsep itu, konsep industri, konsep cinta akan uang dibangun. Industri itu cinta akan uang. Makanya industri jabatan, industri keadilan, industri cinta, ya. Alis, ya. Ini ketawa. Saya suka lihat mereka ketawa. Lebih bagus ketawa daripada cemberut. Karena ketika kita ketawa, di sini keluar hormon endorfin, hormon yang menjadi awal kesembuhan. Awal ya. Setelah itu dopamin, kalau double, dan seterusnya oksitosin, serotonin, dan interferon. Kalau sudah interferon, itulah yang disampaikan, dibilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang maju. Kenapa? Setiap hari penuh dengan shalom. Shalom itu adalah damai sejahtera yang tidak terputus. Makanya jangan terputus. Nah, susahnya di dunia itu terputus-putus, tersendat-sendat. Internetnya itu kayak hang apa? Router, apa? Buffering, nah, muter. Gitu juga kadang-kadang suka muter. Ya, kita suka muter kan. Sudah dari kesini, balik lagi pengen lihat kayak gitu. Ya sudah gitu. Inilah namanya peperangan. Perjuangan kita bukan melawan darah dan tapi melawan router itu, muter-muter itu roh. Ya. Roh itu bekerja secara frekuensi. Makanya teknologi ya, kayak gini kan matiin AC. Saya juga begitu tadi. Ini teknologi. Ini sebenarnya ilmunya Tuhan. Ya, ilmu alam semesta, ilmunya Tuhan yang dimanifestasikan dalam bentuk fisik. Makanya kenapa teknologi itu mahal. Ya, teknologi selalu berhubungan dengan elektromagnetik. Disebut akhirnya apa? Barangnya elektronik. Tahu nggak kenapa disebut ya? Elohim. Wow. Elohim yang ditronikkan, yang dirobotkan. Jadi ini elektronik itu kekuasaan Tuhan yang mereka tiru. Makanya sekarang apa? Gadget menjadi Tuhan bagi kita. Oh, jangan salah, jebakan-jebakan seperti itu nggak sadar. Kita dinyamankan. Betul. Gadget jadi Tuhan buat kita sekarang. Ada ngomong. Kenapa? Gue udah cinta. Sekarang larinya bukan cinta akan uang, cinta akan gadget. Karena dari gadget semua saya bisa dapat. Nah, kan itu. Tapi tidak ada yang kurus. Kalah. Ya. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan, tuh kita pakai buat ini, benar. Tetapi kita sudah kalah start. Kita sudah kegigit. Semua orang cinta akan uang, cinta akan prank, cinta akan dan sebagainya. Ya, makan, foto, jangan doa dulu. Kadang-kadang makanan orang, jangan dulu. Saya pernah digituin. Nah, kenapa? Jangan bawa foto dulu. Boleh kasih gambar-gambarnya. Luar ininya kan. Sekarang lagi yang mukanya pada gini-gini. Itu menggambarkan apa? Kita masuk ke alamnya setan, alamnya iblis. Ya. Tuhan udah kasih bagus-bagus, dia rubah-rubah pakai yang kayak gitu-gitu. Kelihatannya apa? Bumerang lah, apalah. Misalnya begini. Bisa ada yang gini. Enggak, karena saya ngerti dunia cyber, saya ngerti sekali. Jadi dunia cyber ini adalah dunia yang diciptakan oleh
iblis lewat kaki tangannya di dunia untuk apa? Untuk menarik kita dari kehidupan dunia nyata yang diciptakan oleh Tuhan. Makanya dibilang dunia maya, dunia fake, dunia tipu-tipu. Saya mengenal dunia tipu-tipu sejak adanya itu. Dan nanti gampang ditangkap, kenapa? Karena semua udah terdata sebenarnya. Kita ditipu. Jadi komputer itu belajar dari tubuh manusia. Handphone itu belajar dari sel manusia. Makanya dibilang cellular phone. 2. Menentukan kokohnya tanaman. 3. Menghasilkan buah-buah. Ya, silakan dicatat. Nah, seperti ini kita yang ciptakan uang. Udah gak lihat ada jebakan Batman. Lihatnya ke sono semua. Wah, ada cowok pakai mobil ini. Udah. Mau kayak apa aja. Sudah. Dan ternyata barang-barang ini memang benda mati, tetapi ada spirit. Coba, Bapak pasti punya mobil Pak mewah, karena jam tangannya mewah. Mobil Bapak apa Pak? Mobil Bapak apa? Hah? Alphard. Kalau Bapak naik Alphard dengan Bapak naik Suzuki APV, rasanya sama nggak? Jujur nih, jujur. Kalau saya bilang beda. Dulu saya bilang ini apa? Saya dulu punya APV. Saya bilang apa? Alphard tertutup. Iya, Alphard. Iya, Alphard tertutup. Namanya dikutuk maksudnya gitu. Kok apa? Nggak serius. Dulu itu karena rasa pengen punya, mampunya itu, coba itu. Naiknya beda Pak. Beda. Jadi memang itu barang itu apa ya? Ada spiritnya. Ketika kita naik, udah lah. Ya kan? Kalau ini naik gitu. Ya, orang yang pincang pun jalannya. Coba kalau yang itu benar-benar pincang. Spirit itu beda. Saya lihat tas ibu LV. Ya. Coba bandingkan dengan yang tas LV-LV-an. Begitu dia ketemu dengan LV asli. Serius. Iya kan? Bahwa ada spirit. Ya. Dan itu semua ada nominalnya. Tujuannya apa? Tanpa sadar ya, tanpa sadar. Kita ini korban model. Kita ini korban iklan. Itu membuat apa? Pengen. Tidak puas. Dan sebagainya. Padahal isinya apa? Belum tentu ada uangnya. Uangnya ada di sebelahnya. Tapi yang penting begini. Oh, jalan di mall begini. Sekarang ada berapa di mall? Bapak jam tangan nggak pernah dilihat kan? Nggak pernah dilihat lagi jam berapa ini. Karena saya suka pakai jamnya mati. Tapi hanya karena kebiasaan. Jadi hidup ini kebiasaan. Ya. Dulu kita biasa lah pakai baju ini. Sekarang pakai baju celana sobek. Sekarang ada celana baju yang saya lihat apa? Dibeli betul-betul memang segini. Kita takut masuk angin. Dia beli segini terus dia pergi ke mall gitu kan. Memang ibu saya kan udah tua 70. Nah sekarang udah gila semua. Aduh. Biasa umur 78 tuh lihat orang sekarang tuh kenapa semua jadi gila. Ya begitulah, mah korban ini semua. Sekarang aja datang ke sini bagus-bagus, coba pulang dari sini. Di mobil udah ganti lagi. Jadi kita ini kayak hidup dengan topeng. Mari kita tinggalkan hidup dengan topeng supaya hidup kita makin diperbaharui dan makin dikuduskan oleh Tuhan. Kalau enggak kita harus paksa. Dan paksa ini ada sakit. Pikul salib ini sakit. Kita mau push up 100 kali. Saya harus paksa mulai dari 1. Gak bisa langsung jadi. Paksa. We have to push ourselves. Kita harus paksa diri kita. Paksain. Ya. Kalau sudah berulang-ulang, lama-lama kebiasaan. Kayak yang sekarang. Kenapa orang sudah nggak enak kalau nggak pakai selubung di mukanya? Gak enak sama lingkungan.
Nanti dibilang apa? Bahasanya apa? Menghargai. Mulai cari kata-kata yang membenarkan imannya, gitu loh. Nanti gak enak. Apa kata orang? Ya, apa kata orang? Pernah nanya nggak apa kata Tuhan? Itu. Kita harus menampakkan identitas Kristus. Jangan identitas dunia. Karena kita bukan berasal dari sini. Tampakkan identitas Kristus. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu,
melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.